Pertanian adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Sektor ini bukan hanya menyumbang besar terhadap produk domestik bruto atau sering disingkat dengan PDB, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, para pemerintah terus berusaha menjalankan program untuk meningkatkan hasil pertanian. Hal ini dilakukan agar para petani bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat demi mewujudkan pertanian yang lebih baik. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kondisi luas lahan dan produksi padi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021. Pertanian adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengolah lingkungan. Pada kegiatan ini termasuk dalam pertanian yang dilakukan manusia untuk mengolah lingkungan hidup. Biasanya dipahami orang sekitar sebagai budidaya atau bercocok tanam. Kira-kira berapa luas dan hasil panen padi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 ini? Padahal, pada 3 kabupaten atau kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan panen padi di tahun 2021, yaitu Kabupaten Mungko-Mungko, Kaur, dan Bengkulu Selatan. Ketiga kota ini mengalami penurunan yang cukup serius jika dibandingkan kabupaten atau kota lainnya. Daerah Mungko-Mungko terdapat 2.570 hektar, pada Kabupaten Kaur 2.099 hektar, dan daripada Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 1.462 hektar. Hasil panen padi di Provinsi Bengkulu sekitar 271.177 ton GKG dan menurun sebesar 21.717 ton. Panen padi tertinggi di tahun 2021 terjadi pada bulan April yang mencapai 59.250 ton dan panen terendah di bulan September sebesar 8.946 ton GKG. Kabupaten penghasil padi terbesar pada tahun 2021 didominasi oleh Bengkulu Selatan. Lebih dari 20% produksi padi yang berada di Provinsi Bengkulu ternyata disumbangkan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah sentra penghasil padi. Sedangkan penurunan produksi paling banyak terjadi di Mungko-Mungko, Bengkulu Utara, dan Kaur. Sementara itu, kenaikan cukup besar ada di Lebong, Suluma, dan Rejang Lebong. Jika diubah menjadi beras, hasilnya menjadi sekitar 156.154 ton, turun hingga 12.508 ton, setara dengan 7,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi beras tertinggi ada di bulan April, yaitu sebesar 34.126 ton. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan adanya penurunan luas panen dan produksi padi di beberapa kabupaten disebabkan oleh faktor cuaca, kurangnya teknologi pertanian, atau masalah kebijakan. Karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab pastinya, bisa dari pemerintah, lembaga pendidikan, atau pihak swasta, agar masalah ini dapat ditemukan solusinya. Intinya, kita harus menggunakan lahan yang ada sebaik mungkin agar tidak terjadi penurunan produksi di masa depan. Maka dari itu, kita mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sehingga memperbaiki situasi dan memastikan Provinsi Bengkulu menjadi salah satu lumbung padi yang kuat di Indonesia.